PPLK 2020 tetap jawara, selalu berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arya Prasetya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tepat hari ini, tahap 5 PPLK tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai dengan 6 November 2020 sudah memasuki tahap kelima. Tahap kelima ini saya akan mengambil alternatif yang kedua, yaitu kunjungan dari rumah ke rumah untuk membimbing pembelajaran siswa yang ada di rumah. Dan saya selalu tetap menjaga kesehatan menggunakan face shield. Mau tahu keseruan saya dalam pembelajaran melalui alternatif kedua ini di tahap kelima? Mari simak bersama. Assalamualaikum. Oh iya, Kak, ya ditunggu. Oh ya, makasih ya. Ya masuk ya. Iya, Pak. Wah, udah disiapin nih kayaknya, udah siap belajar ya. Iya, Kak. Hari ini mau bahas apa nih kalian? Ada materi tugas apa di sekolah? Unika prosedur, teks prosedur. Oh, teks prosedur. Ya, Jaki juga teks sama prosedur. teks prosedur. Oke, gua bakal lihat ya. Sebelum itu kakak buka laptop dulu ya. Cari materinya juga enak. Sebelumnya dia tahu belum sih teks prosedur itu apa? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal. Benar-benar. Kakak tahu nggak teks prosedur itu apa? Iya, Kak. Sama kayak tadi. Oh, sama ya. Oke. Jawabannya ya benar sekali. Jadi teks prosedur itu teks yang membuat tentang cara ataupun langkah-langkah membuat sesuatu ataupun aktivitas sesuatu yang bertujuan melakukan dengan tepat. Nah, ini persiapkan ini, wah keren sekali kalian. Jadi ini kita bahas teks prosedur ya. Teks prosedur. Teks prosedur itu teks yang memuat tentang tahapan langkah-langkah. Ini dia. Sembari menunggu laptop ya, jadi enak itu pembelajarannya. Sebelumnya tahu nggak sih teks prosedur itu strukturnya apa aja? Ada yang tahu? Apa ada yang belum tahu? Nanti kakak kasih tahu ya. Gimana? Ada yang tahu atau tidak tahu? Tahu. Oh, belum tahu ya. Oke, siap. Jadi di dalam teks prosedur itu memiliki 3 struktur dalam teks prosedur. Jadi teks prosedur itu struktur teks prosedur ada 3. Itu ada pendahuluan, ada material dan langkah-langkah. Satu lagi simpulan.
teks prosedur itu ada pendahuluan, material, langkah-langkah, atau kesimpulan. Boleh dicatat ya. Jadi nanti kalian pas atau Zoom meeting sama guru maupun nanti ada teman yang bertanya itu bisa tahu apa sih pendahuluan, material, langkah-langkah, atau kesimpulan dari struktur teks prosedur itu sendiri. Jadi di dalam pendahuluan ini biasanya berisikan judul dan diikuti dengan kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif itu kalimat pengenalan. Jadi misalkan judulnya itu misalkan cara membuat mie instan gitu. Di tempat Hanan, di rumah Hanan nih ada mie instan nggak? Oh, ada nggak? Ada. Coba diambil dulu. Enggak, enggak. Enggak. Nah, ini mie instan ya contohnya ya. Nah, ini judulnya misalkan cara pembuatan mie instan. Coba Hanan pegang dulu nih Hanan. Nah, di situ kan misalkan saya ini membuat mie instan gitu kan. Itu mie goreng ya misalkan ya. Nah, di dalam mie goreng di judulnya mie goreng, cara pembuatan mie instan. Nah, di situ ada materialnya. Material ini berisikan tentang bahan-bahan. Boleh dicatat? Coba boleh dicatat bahan atau juga alat. Nah, di dalam material di dalam struktur teks prosedur ini ada bahan dan alat. Nah, coba disebutkan di belakangnya itu biasanya ada ya. Coba apa aja bahan atau alatnya. Di gambarnya mungkin ada kan di situ. Apa aja? Coba kita sebutkan dulu bahannya di situ apa aja. Ada bumbunya ya pastinya, bumbu dari mie goreng tersebut. Nah, itu bahannya. Terus alatnya ada nggak di situ? Ada kompor. Terus kompor, penyaring mie kali ya. Panci sama di depannya tuh gambar apa sih? Piring. Nah, sama piring. Nah, itu salah satu struktur teks prosedur di dalam material. Lanjut, langkah-langkahnya. Coba saya ingin meminta Zafi langkah-langkahnya tolong sebutkan coba dan dikasih nah. Langkah-langkahnya coba dibaca, langkah-langkah pembuatan mie di situ ya, coba. Pertama, rebuskan air, Rebuskan air. Terus disaring ya, disaring airnya, terus dicampur sama bumbu-bumbunya. terus Kemudian campurkan dengan bumbu minyak, bumbu cabai, bumbu kecap manis, lalu diaduk hingga merata. baik. Itu dia contoh dari langkah-langkah di dalam mie instan ya. Di situ udah ada terdapat langkah-langkahnya. Tadi masukkan, terus tiriskan, dan juga siap menjadi hidangan gitu kan. Nah, di dalam simpulan ini sebenarnya boleh ada dan boleh tidak ada. Maksudnya itu sifatnya tentatif. Misalkan di situ sudah ada ya simpulannya dapat disajikan ataupun siap disajikan. Itu adalah salah satu simpulan. Jika di misalnya tidak ada tulisan seperti itu boleh tidak ada ataupun boleh ada, karena simpulan itu sifatnya tentatif di dalam teks prosedur. Oke. Jadi udah paham ya? Mungkin ada apa lagi nih selain mie goreng? Ada yang tahu nggak? Buatan kopi pak. Pembuatan kopi ya? Ada nggak? Nah, itu pembuatan kopi. Coba apa aja langkah-langkahnya di situ? Langkah-langkahnya, tuangkan 1 bungkus kopi dan gula ke dalam cangkir dan tambahkan 150 ml air mendidih. Terus Dan siap untuk disajikan. siap untuk disajikan. Nah, itu adalah salah satu teks prosedur. Saya hapus dulu ya. Teks prosedur itu terdapat 3 jenis macamnya.
Yang pertama, yang tadi kita buat itu, yang tadi kita sebutkan langkah-langkah itu teks yang berisikan cara pembuatan. Yang kedua, teks yang berisikan cara melakukan aktivitas. Yang ketiga, teks yang melakukan cara penggunaan atau memainkan suatu alat atau alat atau benda yang lainnya. Nah, yang pertama kan tadi sudah, ini termasuk dalam cara pembuatan seperti mie instan tadi yang dipegang, kopi, ya kan? Nah, terus juga nanti di dalam yang jenis yang kedua ini, kalian tahu teks yang berisikan cara melakukan sebuah aktivitas itu juga masuk ke dalam teks prosedur. Contohnya seperti tata cara kita berwudu, ya nggak sih? Nah, tata cara kita berwudu kan harus apa dulu pertama? Terus kumur, terus ya bersihkan hidung, yang kuat dong, yang kuat. Terus apa lagi? Buka, Terus kedua lengan sampai hidungnya, terus sirah ya, terus kepala, terus telinga, terus kaki. Nah, itu juga termasuk langkah-langkah karena di dalam teks prosedur cara melakukan sebuah aktivitas. Ada lagi selain juga melakukan aktivitas selain berwudu, yaitu tata cara sholat. Terus yang ketiga, ada yang tahu nggak cara melakukan cara melakukan yang berisikan penggunaan atau memakai suatu alat atau benda? Ada yang tahu? Pernah main gitar? Belum tahu, tapi tahu gitar kan? Gitar juga bisa itu masuk dalam teks prosedur. Cara memainkannya gimana? Itu juga bisa karena teks prosedur ini membuat langkah-langkah. Juga penggunaan mesin cuci. Boleh dicatat penggunaan mesin cuci seperti apa gitu kan? Masukkan ke dalam, siapkan dulu bahan alat-alatnya apa gitu. Bahannya misalkan pakaian, kotor, deterjen, alatnya tentu mesin cuci ya di dalam teks prosedur tersebut. Nah, baik. Oke, ditulis dulu nggak apa-apa. Oke, ditulis. Jadi nanti supaya kalian sama gurunya tahu gitu. Kali ini udah bahas teks prosedur, jadi pas Zoom meeting kalian bisa mengajukan tangan terlebih dahulu gitu, karena kalian sudah mempelajari teks prosedur. Boleh tulis, mau nanya dong kakak, nanti materi besok apa PR-nya? Teks deskripsi bukan sih? Oh, itu juga belum diajarin. Kalau Hanan belum juga. Kalau teks naratif belum juga. Terus sambil nulis nggak apa-apa. Ya udah ya. Kalau misalkan ditanya gurunya udah teks prosedur udah paham lah ya materi ini, membantu tidak?
Mantap banget. Oke, terima kasih. Nah ini ilmu saya tentang materi teks prosedur tugas kalian. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, misalkan bertanya lewat aplikasi Zoom ataupun Google Meet, ini saya sudah terangkan. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menerapkan ilmunya untuk kemudian hari ataupun nanti juga bisa kepake sampai kapan. Soalnya teks prosedur ini teks yang memuat tentang kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Kayak masak mie itu pasti ada langkah-langkahnya, ya kan? Menghidupkan handphone pun ada langkah-langkahnya. Nah, itu masuk ke dalam teks prosedur. Baiklah, itu aja. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Jadi kalau misalkan ada PR nggak apa-apa, nanti tanya ke saya aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ilmunya dapat tersampaikan, juga nanti mudah-mudahan kalian juga bisa menerapkan ilmunya. Nanti kalau misalnya ada tugas teks prosedur di dalam media daring kayak gini, pandeminya ini susah gitu ya, bertemunya juga. Oke, kakak pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Silakan Kak, masuk Kak. ya, ya. Gimana? Kak, masuk Kak. Iya. Tapi ngaprak aja Kak ya. Gimana nih? Ini Kak ada tugas. Tugas bahasa Indonesia. Ya apa? Bahasa Indonesianya gimana? Ini tugas apa? Teks biografi. Oh, teks biografi. Sebelumnya udah tahu belum teks biografi? Belum Kak? Belum. Jelasin ya. Ya. Sebelumnya udah pernah buat teks biografi? Sudah. Apa? Teks biografi pahlawan Ki Hajar Dewantara. Oh, Ki Hajar Dewantara. Kayak apa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara ini kan nama aslinya Raden Mas Suwandi Suryadiningrat. Beliau tuh lahir tanggal 3 Mei tahun 1889. Sambil buka laptop ya. Iya. Terus apa lagi? Wafatnya itu tanggal 26 April 26 April. ya tahun 859 itu di Yogyakarta. Terus karir dia gimana? Karirnya Belum tahu ya. Itu udah masuk belum sih kriteria teks biografi? udah masuk. Menurut Abi udah masuk ya. Oke, nanti kita bahas ya. Jadi Abi ini belajar teks biografi ini untuk pertemuan selanjutnya atau ada tugas tentang materi teks biografi? Pertemuan selanjutnya sih Kak. Oh, untuk daring ya. Iya, Biasanya kalau Abi daring itu lewat Zoom apa? lewat Zoom Kak. Lewat Zoom, lagi mahal gitu. Jadi teks biografi sendiri itu riwayat hidup tentang seorang yang ditulis orang lain. Kayak tadi Ya. Abi tulis apa tadi? Ki Hajar Dewantara. Nah, itu salah satunya. Itu juga termasuk. Dan di pola penyajian cerita ulang biografi ini nggak bisa alurnya itu maju dan juga menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan juga gaya penulisannya dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kan ada cerita B.J. Habibie gitu kan. So, cerita naratif sendiri kan panjang, terus juga ada deskripsinya. Misalnya pada B.J. Habibie itu dulu tahun berapa rambutnya sudah memutih, berubah gitu kan, naratif. Terus panjang seperti cerita naratif gitu. Nah, itu salah satunya. Terus juga ada kalau penyajian cerita ulang atau biografi ini menceritakan identitas pribadi. Salah satunya itu ada asal usul keluarga, terus strata pendidikan dia, ada perjalanan karir, dan prestasi yang pernah dia lakukan. Jadi sebenarnya boleh juga menceritakan tokohnya itu artis, pahlawan, ataupun sebagainya yang Abi suka aja gitu di dalam teks biografi. Dan di sini ada struktur teks biografi. Struktur teks biografi itu ada orientasi atau setting, terus ada kejadian penting, dan juga orientasi. Jadi orientasi ini
berisi informasi mengenai latar belakang atau kisah dan juga peristiwa yang diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca. Juga kejadian penting ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut waktu dan kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dan juga yang terakhir itu orientasi, itu berisi komentar informatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa. Jadi ini nih Bi, salah satu dari contoh teks biografi. Nah, coba baca dulu nih. Ada di laptop kakak. Apa ini tentang apa nih? Tentang B.J. Habibie. Nah, inilah salah satu contohnya. Coba dibaca dulu deh. Nanti saya tanya. Nah, ini orientasinya begini. Coba ke bawah lagi nih, saya bawain. Dan ini satu lagi nih. Ternyata ini juga di film nih cerita Nah, dibuat film keren kan. Nah, tadi kan Abi udah baca sekilas tuh tentang biografi Pak B.J. Habibie. Sekarang saya mau tanya, dalam kutipan teks itu kepribadiannya seperti apa sih Pak B.J. Habibie tersebut? sosok panutan ya. B.J. Habibie itu Salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. terus itu kepribadiannya selain sosok panutan, pekerja keras nggak di dalam teks tadi? Kerja keras. Seperti apa? Kerja kerasnya itu kayak ketika musim liburan datang, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Terus ada lagi? Habis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda. Berarti dia tuh gaya hidupnya sangat ini ya, giat banget belajar, sehingga dia juga cerdas kan. Cerdas. Makanya dia bisa membangun pesawat. Pesawat. Keren itu. Bahkan di filmnya bagus kan, Iya. tentang biografi dia itu salah satu contoh sosok panutan. Terus juga apakah dia berbakti pada orang tua dalam teks tersebut? Iya. Dia demi ibunya yang telah berusaha payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Itu dia. Sebenarnya Abi tahu nggak sih, Abi juga bisa membuat biografi tentang saya. Bisa kan? Tapi Abi tahu nggak sih bahwasanya kalau tadi kan udah disebutkan apa saja coba yang merupakan ciri-ciri dari teks biografi itu sendiri. Tadi kan apa? Alurnya mah Alurnya maju. terus Eh, ada strata. Iya, ada itu. Apa ya? Ada ini apa namanya, strata pendidikan, perjalanan karir dan prestasi yang berhasil diraih gitu. Nah tadi kan udah melihat ini kan teks biografi dari Pak Haji Habibie, itu bagian dicatat dulu. Ini orientasinya seperti ini. Catat ya. Dan catat. Takutnya nanti gurunya nanya.
pertemuannya itu? Pertemuannya itu Seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Daring ya. Iya, dari kabar juga lewat grup. Jadi udah sedikit paham ya tentang Iya. teks biografi itu seperti apa. Lah, semoga ilmunya bermanfaat. Jadi saya pamit begitu aja dari teks biografi ini. Nanti kalau misalnya ada PR ataupun ada pertemuan selanjutnya seperti ini, kami bisa tanyakan saya juga. Nanti WA aja makanya. Iya kak.